Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Julkar Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja guru yang ada di platform Merdeka Mengajar atau biasa disingkat dengan PMM. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai observasi kelas yang dilaksanakan oleh guru dan penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum dukung channel saya, silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke pengelolaan kinerja. Oke, selanjutnya kita cek langkah observasi. Bagi teman-teman yang belum mengisi atau isi dokumen persiapan, silakan lanjutkan. Tetapi sebelumnya silakan dicek terlebih dahulu, cek rubrik observasinya. Nah, di sini silakan dilihat terlebih dahulu, kita pahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Nah, jika sudah dibaca dan dipahami, kita klik saya mengerti. Nah, selanjutnya teman-teman silakan isi dokumen persiapan. Di sini harus kita lakukan. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang pertama itu diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulirnya. Nah, setelah itu bersiap untuk observasi dan observasi berlangsung. Nah, di sini silakan teman-teman diskusi dengan kepala sekolahnya apa yang harus diterapkan nanti atau diobservasi nanti. Nah, di sini silakan teman-teman pilih ada 3, pilih maksimal 3. Berarti boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Nah, di sini setelah itu apa saja upaya yang dilakukan untuk mempelajari target perilaku? Misalnya untuk mempelajari guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, misalnya di sini saya akan mempelajari kesepakatan kelas dan penerapannya, terus mengidentifikasi perilaku yang sesuai kesepakatan kelas. Nah, silakan diisi teman-teman apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu kita klik tanggal observasinya, misal tanggal berapa ya. Setelah itu isi di sini jenjang, misal jenjang SMP, di sini kelas 9, mata pelajarannya apa? Misal di sini prakarya. Nah, jenjangnya misalnya apa? SMP, misalnya SMA, SMK, dan lain sebagainya. Nah, catatannya ini misalnya jam berapa? Boleh juga misalnya jam observasi, misalnya kita jam 9.00 WIB. Nah, ini boleh ya teman-teman ya. Setelah itu kita unggah dokumennya. Unggah dokumen, kita cari dokumen misalnya unggah dari laptop atau ambil dari bukti karya yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Bukti karya punya kita ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan. Nah, itu untuk di bagian guru. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tadi, misal kita kumpulkan, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, ini isi dokumen persiapan sudah saya laksanakan, diskusi dengan atasan tadi, maka ini akan checklist. Nah, selanjutnya kita menunggu atasan melakukan observasi. Nah, di sini atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal. Misal di sini saya 25 Maret 2024. Nah, silakan kita cek rinciannya. Nah, di sini observasi akan dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, berikut jadwalnya. Misal di sini tanggal 25 Maret 2024 ini punya saya teman-teman ya. Jenjang yang saya ajarkan SMK kelas 10 ya. Nah, misalnya apa yang harus fokus observasi, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, upaya yang saya lakukan apa di sini misalnya. Nah, ini menunggu atasan. Nah, apa yang harus dilakukan atasan? Oke, kita akan coba masuk ke akun ini yang melakukannya akun kepala sekolah ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, di sini adalah lakukan penilaian. Nah, di bagian ini misal ada cek daftar guru dan di sini kumpulkan dokumen. Nah, kumpulkan misalnya cek daftar guru. Nah, punya saya
saya melaksanakan observasi itu tanggal 25 Maret 2024. Apa yang harus dilakukan? Kita di sini klik nilai. Nah, selanjutnya klik nilai di sini. Kita lanjutkan nilai observasi. Nah, di sini sudah ada keterangannya, fokus observasi ya. Misalnya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Upaya mempelajari, saya akan mempelajari kesepakatan kelas dan penerapannya. Ini yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ya. Misalnya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Misalnya kalau belum, maka klik di sini belum. Kalau sudah, misalnya atau dilakukan tapi belum efektif, maka klik di sini atau dilakukan dan efektif. Nah, ini apa perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Nah, silakan klik catatannya di sini. Nah, terus selanjutnya yang nomor 2, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, di sini sama, mulai misalnya dilakukan dan efektif. Yang ini juga dilakukan dan efektif. Terus apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat ke kemudian hari? Nah, di sini catatannya. Siapa yang melakukan ini? Yang menilai atau yang melakukan ini adalah kepala sekolah. Nah, untuk cek misalnya modul ajar atau RPP tadi, silakan kita cek di sini. Nah, selanjutnya jika sudah maka dikumpulkan. Ini kenapa masih terkunci? Karena di sini punya saya belum ya. Saya melaksanakan tanggal 25 Maret. Setelah itu bisa dicetak. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai observasi kelas yang dilaksanakan guru dan penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Semoga membantu. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.